One menerbitkan One Punch Man sebagai webkomik pada tahun 2009. Sampai Juli tahun 2017, webkomik telah merilis 126 bab. Ketika serial ini menjadi populer, menerima 7,9 juta klik pada bulan Juni tahun 2012, Yusuke Murata menghubungi One dengan sebuah proposal untuk menggambar ulang komik untuk publikasi digital di situs Manga Weekly yang jam webkomik Tonari no Yang Mujanku, yang diterbitkan oleh Shueisha. Bab pertama diterbitkan pada tanggal 14 Juni tahun 2012. Bab-bab ini dikumpulkan secara berkala dan dicetak ke dalam volume tankobon, dengan 32 jilid yang dirilis pada tanggal 1 November tahun 2024. CD drama digundel dengan volume ke-9, yang dirilis pada bulan Agustus tahun 2015. Serial ini mulai terbit di Viz Media's Weekly Shonen Jump di Amerika Utara pada tanggal 21 Januari tahun 2013. Volume digital pertama dirilis pada bulan Februari tahun 2014. One Punch Man adalah salah satu dari sejumlah seri Viz yang tersedia pada Comixology pada bulan Juni tahun 2014. Manga ini dirilis dalam bentuk cetak di Amerika Serikat mulai bulan September tahun 2015. Sebuah adaptasi anime diumumkan dalam terbitan ke-15 Weekly yang jam pada tanggal 10 Maret tahun 2015. Musim pertama seri ini disutradarai oleh Shingo Natsume di Madhouse dan ditulis oleh Tomohiro Suzuki. Serial ini juga menampilkan desain karakter oleh Chikashi Kubota. One Punch Man mencetak 2,2 juta kopi pada bulan November tahun 2013, 3,2 juta kopi pada bulan April tahun 2014, dan 4,5 juta kopi pada bulan November tahun 2014. Pada bulan November tahun 2016, jumlah ini meningkat menjadi 11,1 juta kopi yang dicetak. Serial ini merupakan satu dari 10 nominasi untuk Manga Taisho Award ke-7 pada tahun 2014. Pada bulan Juli tahun 2017, manga tersebut memiliki 13 juta kopi yang dicetak. Setelah dirilis di Amerika Serikat, volume pertama dan kedua memulai debutnya di daftar penjual terbaik manga New York Times, di tempat pertama dan kedua, masing-masing, dan tinggal di sana selama 2 minggu. Volume 1 turun ke posisi kedua untuk minggu ketiga, sementara volume 2 jatuh dari daftar sama sekali. Volume 1 masih masuk dalam daftar untuk minggu keempat. Alur cerita. Di planet super benua yang tidak disebutkan namanya, monster aneh dan seperti lain secara misterius muncul dan menyebabkan bencana. Untuk memerangi mereka, pahlawan dunia telah bangkit untuk melawan mereka. Saitama adalah salah satu pahlawan yang mampu mengatasi mereka. Ia berasal dari kota metropolitan Z dan dengan mudah mengalahkan monster dan penjahat dengan satu pukulan. Namun, ia bosan dengan kekuatan supernya karena musuhnya yang terlalu lemah baginya dan hanya menjadi sangat bersemangat saat melawan musuh kuat yang dapat menantangnya. Selama serial berlangsung, Saitama bertemu berbagai pahlawan super, seperti lain, dan monster. Dia memiliki murid dalam bentuk cyborg bernama Genos dan pada akhirnya mereka bergabung dengan Hero Association untuk mendapatkan pengakuan resmi. Selain itu, Saitama juga menghancurkan meteor yang akan jatuh ke bumi, mengalahkan penjahat bos seperti Dixie King. Ketika alien Dark Matter Thief menyerang dan menghancurkan kota A, Saitama mengalahkan pemimpin mereka Lord Boros dengan menggunakan pukulan serius. Saitama mengenal pahlawan super lainnya dalam kelompok tersebut, berteman dengan seniman bela diri dan seorang superhero bernama King yang sebenarnya adalah seorang pria biasa yang tidak mempunyai kekuatan dan tidak mengenal kekerasan. Ketika eksekutif Hero Association mencoba merekrut penjahat untuk menjadi pahlawan super, seorang penjahat bernama Garou muncul dan mulai memukul banyak pahlawan lainnya, mendorong asosiasi tersebut untuk melakukan sedikit usaha untuk menghentikannya. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang seni bela diri, Saitama memasuki sebuah turnamen. Monster yang lebih ganas mulai muncul di berbagai kota, mengalahkan banyak pahlawan. Sekelompok dari mereka menculik seorang anak sponsor asosiasi. Asosiasi pahlawan mulai mengetahui bahwa monster telah mengorganisir diri mereka menjadi asosiasi monster, dan mereka juga merekrut anggotanya dengan memilih para pejuang dan para manusia lainnya, dengan menelan sel-sel raksasa yang mengubahnya menjadi monster yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat. Selama perjalanan Garou dan asosiasi pahlawan yang saling terkait,
Ditemukan bahwa monster telah membuat markas mereka di daerah yang ditinggalkan manusia di Z-City, yang kebetulan hanya didiami oleh Saitama saja. Garou mencari semua S-Class atau pahlawan terkuat peringkatnya untuk dikalahkan, kemudian membuat pahlawan tersebut menjadi monster atau proses monsterifikasi, selama pertempuran. Akhirnya Garou bertemu dengan Saitama yang telah terganggu karena kebisingan dari pertarungan. Garou sangat kesal dengan Saitama karena sikap dan kekuatannya yang menyebalkan tapi sangat kuat. Akhirnya Saitama menghancurkan rencana Garou, kemudian mengungkapkan visinya untuk masa depan. Kemudian Garou pun berhasil kabur dari Saitama dengan perasaan kesal juga dendam. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.